Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini Bu Nita akan menjelaskan materi kita satuan proses yang sebelumnya belum sempat saya uploadkan videonya, yaitu terkait materi fragrance. Jadi, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama kita akan bahas terkait sejarah dan definisi fragrance, kemudian bahan apa saja yang menghasilkan komponen fragrance ini, kemudian bentuk bahan fragrance yang terkait dengan prosesnya, caranya, serta aplikasi dan gambaran industri fragrance. Oke, sebenarnya apa sih fragrance itu? Fragrance adalah komponen kimia yang memiliki bau atau aroma. Jadi, fragrance itu intinya kata kuncinya adalah ini. Di definisi yaitu adanya bau. Sebuah komponen akan memiliki aroma atau bau ketika memenuhi beberapa kriteria. Apa saja sih kriteria yang kita bisa klaimkan sehingga komponen ini kita katakan fragrance? Yang pertama, pasti komponen itu harus punya bahan itu harus punya komponen yang sifatnya adalah volatil atau mudah menguap. Sehingga kalau dia mudah menguap, dia akan masuk ke dalam sistem olfaktori atau indera pembau kita, yaitu hidung, dan akhirnya kita bisa deteksi. Kemudian yang kedua adalah, selain dia bisa masuk ke hidung kita sifatnya volatil, konsentrasinya. Jadi, konsentrasinya harus cukup atau memenuhi ambang batas rangsang, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor pada sistem pembau kita. Jadi nggak boleh hanya dia komponen volatil, tapi jumlahnya sedikit. Kalaupun jumlahnya sedikit, walaupun dia volatil, dia nggak sampai ke hidung. Atau jumlah bahan itu konsentrasinya besar, tetapi dia itu tidak bisa menguap, ya sama aja. Dia tidak akan menghasilkan komponen bau atau fragrance yang akan terdeteksi oleh tubuh kita. Jadi fragrance ini sebenarnya juga banyak dipakai aplikasinya sebagai komponen utama pada produk parfum, cologne, deodoran, dan produk-produk personal care lainnya. Oke, sejarahnya, jadi fragrance ini sebenarnya sudah dikenal sejak berabad-abad sebelumnya. Ini ada beberapa sejarah, misalnya di bangsa Mesir kuno, dulunya memakai wangian dalam acara ritual penguburan, misalnya dalam hal ini kayak mumi itu, jadi sebelum pemakaian mumi itu biasanya dikasih wangian dalam penguburannya. Jadi dan itu merupakan simbol status sosial bagi si pemakai. Kemudian sejarah Yunani juga menunjukkan bahwa wangian mampu menjadi media kontak dengan para dewa-dewi. Kemudian juga pada kerajaan Romawi yang runtuh pada abad pertengahan, jadi fragrance itu sudah dikenal untuk menutupi bau busuk penyakit. Nah, di Eropa sendiri ternyata perkembangan untuk kan kita kenal Eropa itu yaitu Venesia ini dikenal sebagai kota wangian. Nah, ternyata orang Eropa itu sendiri belajar untuk menyuling wangian minyak sirih itu ternyata dari orang Arab. Nah, jadi dari Venesia inilah yang belajar dari orang Arab terkait bagaimana menyuling minyak sirih ini kemudian dikembangkan di kota-kota lainnya di Eropa. Oke, bahan yang bisa memiliki bau atau rasa tadi itu ada dua sumbernya. Yang pertama dari bahan alam, yang kedua dari komponen sintetik. Nah, adapun dari bahan alam, jadi biasanya kalau dari tanaman yang merupakan sumber bahan aromatik atau yang memberikan aroma itu merupakan sumber minyak atsiri dan senyawa aroma. Biasanya di tanaman itu adalah merupakan komponen metabolit sekunder. Jadi komponen metabolit yang bukan utama tapi sekunder yang umumnya adalah dipakai untuk proteksi atau alat pelindung diri terhadap herbivora lain sehingga tidak memakan tanaman ataupun sebagai bagian dari atraktan untuk serangga sehingga dapat membantu penyerbukan bunganya. Nah, tanaman ini merupakan sumber terbesar bahan fragrance yang dapat digunakan untuk industri parfum. Jadi, kalau sintetik sama tanaman sebenarnya paling banyak dipakai industrinya itu adalah dari tanaman ini. Nah, bagian bahan tanaman mana sih yang kemudian bisa kita gunakan sebagai sumber fragrance? Ternyata ada banyak. Yang pertama dari kulit kayu. Ini contohnya kalau kalian contohnya apa sih fragrance apa? Cinnamon, kemudian cascarilla, akar safran, saffrole,
Kemudian bunga, ini yang paling banyak dipakai, aromatik terbesar dari bunga mawar, melati, kenanga, dan sebagainya. Kemudian pasti kelompok buah. Kelompok buah ini juga cukup banyak kita pakai fragrance-nya. Nah, terkait buah ini, nah untuk buah segar seperti apel, strawberry, cherry itu kan dia tidak menghasilkan buah yang kuat, flavornya yang kuat, yang soft gitu kan, flavornya apalagi flavornya cherry kan soft sekali. Nah, untuk kita bisa dapatkan komponennya yang kita pakai sebagai fragrance, maka biasanya untuk komponen buah-buah ini kita pakai yang senyawa sintetik. Adapun ada juga buah yang memang komponennya cukup strong. Di sini ada misalnya vanilla itu juga, juniper berry itu juga kuat. Terus selain itu yang buah yang bisa dipakai itu adalah jeruk. Nah, kalau jeruk ini bagian mananya dipakai? Yang pakai adalah bagian kulit buahnya. Nah, selain bunga, buah, dan tadi ada kulitnya, di sini juga ada daun dan cabang. Nah, kelompok apa sih daun dan cabang yang dipakai ini? Biasanya pada lavender, patchouli, sage, violet, rosemary, ya kan? Atau juga kadang-kadang kita pakai bau green, itu kan pada parfum itu biasanya didapatkan dari jerami dan daun tomat. Jadi ya termasuk kalau kalian punya tanaman tomat itu kan baunya fresh sekali itu. Kemudian bisa juga sumber baunya itu berasal dari komponen tanaman di akar, rizoma atau umbi. Ini misalnya contohnya di rizoma iris, kemudian di famili ginger atau jahe. Kemudian ada juga yang biji-bijian seperti apa? Misalnya ini adalah biji ketumbar, wortel, jinten, kokoa. Ini kan flavornya khas sekali ya. Buah pala, kemudian kapulaga ataupun adas manis, serta kayu. Kayu ini banyak sekali dipakainya sebagai base note atau dasaran parfum. Contohnya apa sih? Ada kayu cendana, tepatnya sandalwood, rosewood, agarwood, birch, cedar, kayu cedar, pinus. Atau juga kita bisa memakai yaitu yang berupa resin atau getah. Jadi kalau resin atau getah ini secara luas digunakan untuk dupa dan parfum. Resin yang mengandung fragrans dan antiseptik banyak digunakan juga untuk pengobatan. Nah, biasanya dipakai apa sih? Ini kelompoknya adalah resinnya peru balsam, gum benzoin, labdanum, myrrh, dan sebagainya. Ada juga kita bisa pakai resin cemara. Ini makanya kalau sering lihat gambar pembersih lantai itu ada resin cemaranya. Ya, ini yang mengandung terpen digunakan untuk sintetis senyawa-senyawa lainnya. Misalnya untuk senyawa ambar, dan kopal. Jadi dari resin cemara ini kita bisa pakai sebagai sumber untuk kita pakai sintetis di bahan lainnya, yaitu bahan amber dan kopal. Yaitu daun untuk sintesis flavor amber dan kopal. Gitu. Nah, berikutnya lagi ada kelompoknya lumut. Jadi kita juga bisa menggunakan sumber dari lumut. Lumut yang dipakai itu adalah okmos, tremos, atau ini yang lumut yang di darat, ataupun kita juga bisa pakai rumput laut sebagai sumber flavor. Biasanya digunakannya pada parfum saja. Contohnya adalah rumput laut di kelompok Ficus vesiculosus gitu. Tapi kalau rumput laut digunakan sebagai fragrance sebenarnya agak jarang karena dia mahal dan potensinya rendahnya sedikit bahannya. Kalau memang kita mau pakai flavor rumput laut maka kita biasanya pakai yang senyawa sintetis.